ini menjadi sangat luar biasa dan kita tahu semua bahwa kemarin yang di gelombang 2 aja kita sudah kewalahan seperti itu, seperti kita hidup di dunia lain gitu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pemirsa dan pemerhati pada podcast Bincang-Bincang Sistem Kesehatan Nasional series 12 dan semuanya tamu undangan berbahagia pada pagi ini kami mengundang luar biasa ya ini tamu senior kami ini ya. Jadi topik pada pagi ini adalah penggunaan APD sebagai upaya perlindungan tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Jadi kita sudah merasakan bagaimana hampir 2 tahun kita merasakan pandemi ini, tentunya pada masa awal-awal dulu bagaimana ketika COVID datang, kemudian bagaimana hiruk-pikuk tenaga kesehatan, kemudian bagaimana kita carut-marutnya APD yang sampai akhirnya kekurangan dan seterusnya, sehingga itu saya yakin nanti akan menarik diskusi ini ketika nanti bagaimana kami minta pendapat dari dari pengelola. Di sini adalah sudah kami hadirkan ya salah satu narasumber kami yang nanti mungkin bisa cerita bagaimana pada masa awal, kemudian setelah mulai terkendali dan seterusnya sampai saat ini. Baik ya, sebelum saya lanjut, saya perkenalkan, saya Sutono. Ya, saat ini diminta menjadi host Anda pada podcast Bincang-Bincang SKN Series 12. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan sistem kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK, FKKMK UGM, bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya terkait dengan reformasi sistem kesehatan dalam website kami, sistemkesehatan.net dan bencanakesehatan.net. Baik, tidak banyak buang waktu, di sini langsung kami hadirkan narasumber kami, Ibu Sri Rejeki Arum Wahyuni SKM MM, selaku Sekretaris DPW PPNI DIY. Selamat pagi Ibu Arum, ini senior kami. Selamat pagi Pak Tono, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bu Sri Rejeki ini dalam kesibukannya di kegiatan di Dinas Kesehatan Bantul masih memberikan waktu untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan terkait dengan bagaimana penggunaan APD khususnya di dalam melindungi rekan-rekan nakes di dalam memanage pasien pandemi pasien COVID-19. Baik, langsung saja ini Ibu Arum itu adalah senior saya. Jadi begini Bu Arum. Jadi pertama kami terutama sebagai sama sejawat tenaga kesehatan perawat yang mengapresiasi para nakes yang sudah luar biasa berjuang di lini pertahanan di fasilitas kesehatan, baik mulai dari puskesmas, klinik pratama, termasuk rumah sakit rujukan. Yang sampai September ini tercatat hampir 700 perawat yang menjadi yang terpaksa harus gugur. Juga rekan-rekan dokter ada sekitar hampir sama ya, sekitar 750-an. Dan kemudian bagaimana kemudian hal ini disikapi oleh PPNI sebagai organisasi profesi. Demikian Pak Rumdi. Ya, baik. Terima kasih Pak Tono. Selamat pagi semua pemirsa. Tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Arum dari DP PPNI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Pak Tono juga senior saya tentunya. Senior dalam ilmu ya, kalau usia senior saya. Tentunya pertama terima kasih dulu kami dari organisasi profesi PPNI Daerah Istimewa Yogyakarta telah diundang untuk bincang-bincang seputar bagaimana penggunaan APD untuk tenaga kesehatan khususnya nakes. Tadi disebutkan bahwa
oleh Pak Tono bahwa sampai dengan saat ini sekitar 700 ya Pak, 700 anggota kita di seluruh Indonesia yang gugur mendahului kita dalam rangka pelayanan COVID. Tentunya kita sebagai organisasi profesi sangat prihatin dengan keadaan seperti ini. 700 itu seluruh Indonesia. Di daerah istimewa Yogyakarta pun juga ada yang gugur dan tidak sedikit ya, di atas angka 10 ini tidak sedikit ya, dari sekitar 13.000 anggota. Nah, ini merupakan suatu keprihatinan dari kita sebagai organisasi profesi yang mau tidak mau ini sebagai risiko dari pekerjaan kita sebagai seorang perawat, karena perawat merupakan garda terdepan dalam pemberian pelayanan khususnya pasien COVID. Pada saat pasien COVID ini, pada saat masyarakat ini sudah terkonfirmasi COVID dan dinyatakan harus dirawat di rumah sakit, semuanya terputus, komunikasi atau interaksi secara fisik terputus dengan keluarga, dengan keluarga terdekat, dengan sanak keluarga, dengan teman, terputus sama sekali kontak atau kontak fisik ini. Tetapi justru perawat, ya, profesi perawat ini merupakan garda terdepan yang harus mendampingi pasien-pasien kita yang kita rawat ini dari mulai masuk sampai dengan pulang kembali. Ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Memang ini tugas kita. Nah, salah satu dampak atau risiko ini kita tertular tentunya. Nah, pada saat tertular, pada saat kita terkonfirmasi, tentunya ada risiko juga. Kalau tidak sembuh ya meninggal. Nah, diantaranya adalah 700 anggota kita yang meninggal. Nah, ini ada beberapa hal yang baik internal maupun eksternal yang kita tempuh. Internal kita tentu saja dari organisasi profesi selalu mengutamakan atau selalu mengajak, menyarankan untuk selalu melaksanakan atau mengikuti protokol kesehatan. Tentu saja protokol kesehatan ini berbagai lapisan itu masing-masing ya, baik di masyarakat, di layanan kesehatan. Nah, pada saat teman-teman ini melaksanakan layanan kesehatan, merawat pasien, ini tentu saja ada protokol-protokol kesehatan harus dipatuhi. Ada level 1, level 2, level 3. Ini harus dipatuhi. Nah, ini tentunya menjadi koreksi tersendiri bagi kita. Kok sampai kita sudah melakukan satu protokol kesehatan, tetapi masih ada yang gugur. Ini perlu menjadi koreksi bagi kita. Di manakah ini letak miss-nya ini, sehingga teman-teman kita masih ada yang gugur. Nah, kemudian secara eksternal, kita juga berkoordinasi dengan organisasi profesi lain untuk advokasi kepada pemerintah. Bagaimana mensikapi tenaga-tenaga khususnya perawat ini yang telah gugur dan tidak akan ya diminimalkan dan tidak ada terjadi yang gugur lagi. Nah, tentu saja ini kita di PPNI dan organisasi profesi lain ini sudah mengadvokasi kepada pemerintah, kemudian dan kita sudah diterima, kemudian dikeluarkan satu kebijakan bahwa APD atau protokol kesehatan wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Itu Pak Tono mungkin. Ya, jadi luar biasa sekali ya, bagaimana perjuangan rekan-rekan tenaga kesehatan di sini, baik perawat maupun dokter yang pada masa awal waktu itu memang ya sebagai tenaga kesehatan di satu sisi mereka harus memberikan pelayanan, tapi di sisi lain di masyarakat bahkan ada kelompok masyarakat yang menolak, ini orang rumah sakit tidak boleh nanti nularin, dan itu adalah satu risiko yang harus ditanggung. Tapi ya itulah namanya ya risiko dari tugas kita. Risikonya ya. Jadi satu hal yang memang menjadi poin penting adalah bagaimana kemudian akhirnya organisasi PPA profesi memberikan advokasi ya untuk rekan-rekan nakes termasuk perawat ini ke pemerintah. Kemudian akhirnya muncul kebijakan dari pemerintah untuk APD untuk prokes, dan itu harus dikenakan betulnya. Iya. Baik. Tapi terlepas dari kedisiplinan dari tenaga kesehatan yang menggunakan APD, karena kita maklum betapa sulitnya juga APD waktu itu, secara kualitas dan kuantitas, karena waktu itu sempat bahkan ada yang
menggunakan plastik apa itu? Plastik, Ya, plastik mantel untuk karena jas hujan itu tetap ya, Pak bagaimana Tono. berusaha untuk protektif tapi walaupun Ya. dengan kondisi yang sangat minimal pada Ya. masa awal dulu. Nah, ini bagaimana menurut perspektif dari PPNI? Apakah cukup melindungi waktu itu? Cukup melindungi untuk nakes? Iya, berdasarkan data yang kita punya bahwa memang pada saat pertama karena kita memang belum siap seperti pada saat bencana dulu ya Pak Tono ya. Kita belum siap untuk menerima musibah seperti ini secara massal, gitu. Musibah secara general seluruh lapisan di masyarakat Indonesia ini. Dan kita tidak ada, karena kita tidak pernah berpikir bahwa di satu saat yang tertentu kita kedatangan tamu COVID-19 ini ya, gitu. Di awal Maret 2020 kita tidak pernah berangan-angan dan tidak pernah merencanakan pada ada tamu yang sehebat ini, sehingga tentu saja kita secara apapun kita tidak ada persiapan. Artinya kalau misalnya bencana itu kan kita sekarang sudah pernah ada dan kita sudah persiapan. Kalau ini tidak ada sama sekali, sehingga setiap saat ada permasalahan, disitulah kita belajar. Nah, pada saat awal-awal dulu memang semuanya langka, APD langka, masker langka. Makanya pada saat itu karena APD langka sehingga pemerintah waktu itu menyarankan untuk pakai APD kain. Waktu itu nggih Pak Tono nggih pakai kain itu. Nah, kemudian setelah semuanya di manage oleh pemerintah, kemudian semuanya diatur, semua dikendalikan gitu. Pelan-pelan semuanya bisa terkendali. Termasuk APD yang pakai level 1, 2, 3 itu sudah tidak bisa kita andalkan dulu pertama-pertama. Jadi yang penting kalau ada pasien langsung teman-teman yang ada di garda terdepan di dasar di puskesmas atau di klinik ini, pada saat melayani, pada saat menjemput pasien, transportasi, dia menggunakan plastik yang untuk kita kehujanan itu, kehujanan, kemudian ditali-tali pakai rafia kakinya, gitu, semuanya rapat. Yang penting, nah itu adalah satu komitmen tersendiri dari tenaga kesehatan bahwa kita yang pada saat menyampaikan jangan sekali-sekali tenaga kesehatan menangani pasien tanpa APD. Seperti itu. Komitmen kita adalah tidak akan pernah tenaga kesehatan menangani COVID-19 tanpa APD. Nah, jadilah waktu itu karena belum ada APD, belum siap, kemudian semuanya belum termanage dengan baik. Nah, akhirnya muncullah APD dengan menggunakan mantrol jas hujan. Nah, tentu saja setelah lama-kelamaan kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan pedoman ya, aturan-aturan. Ini diikuti dengan pengadaan sehingga teman-teman karena begini, karena kebutuhan APD dengan persediaan itu tidak imbang. Sehingga kadang-kadang di fasilitas pelayanan itu betul-betul di-manage. Ini harus pakai ini harus pakai ini, itu betul di-manage. Takutnya nanti pada saat kita betul-betul masih membutuhkan dan APD-nya tidak siap. Gitu. Jadi ini menurut kami dari PPNI tentu saja APD yang pada saat itu dari awal sampai dengan sekarang ini tentu saja sudah termanage dengan baik, dan memang pada awal-awalnya memang sudah tidak terstandar sama sekali. Tetapi karena memang ini sudah learning by doing gitu ya. Setiap ada permasalahan untuk pembelajaran, setiap ada permasalahan untuk pembelajaran, sehingga semua teman-teman tenaga kesehatan kita pastikan bahwa dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, baik itu di fasilitas dasar maupun rujukan, itu menggunakan APD sesuai dengan standar yang ada. Iya. Ya, jadi memang betul ya Bu Harum. Jadi prinsipnya adalah ketika kita menolong jangan kita menjadi korban ya, artinya ya, betul. Kita ingin menolong orang tapi jangan sampai justru kita menjadi korban. Jadi ini satu prinsip di dalam penanggulangan kondisi pandemi ini. Iya, Bu Harum, ini kan saat ini kan sudah mulai agak terkendali ya, sudah mulai turun. Juga walaupun di beberapa ada lokal ya, ada klaster lokal yang sudah mulai muncul ya, ada klaster senam, ada klaster
takjiah, ada klaster. Nah, ini kan seolah-olah ini ketika sudah mulai menurun kasusnya, dan bukan hanya di Jogja, di Jakarta, kemudian di Jawa Timur, di beberapa lokasi, kemudian juga di Jawa Tengah. Nah, ini ada tren, ada kenaikan apa namanya, kenaikan kasus di kelompok atau di apa namanya di satu lokasi tertentu. Jadi, nah ini menunjukkan bahwa mungkin apakah ini perilaku masyarakat yang sudah sekarang sudah aman, sudah kemudian longgar. Nah, bagaimana nih sikap PPNI menghadapi masalah ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Tono. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terhormat, tentu saja pada saat ini kita dilema. Kalau kita melihat kasus-kasusnya memang turun, memang turun. Tetapi kita harus tahu bahwa turun itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Jadi masyarakat masih ada kasus ya. Pada saat ini yang saya tahu bahwa di seluruh DIY ini masih ada kecamatan yang ada anggotanya atau masyarakat yang terkonfirmasi, masih ada. Artinya pada saat ini memang belum aman, kita belum bebas dari COVID ya. Dan satu-satunya untuk memutus mata rantai penularan ya pakai APD, pakai masker. Satu-satunya masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tidak ada kata-kata lain selain itu. Bagaimana dengan masyarakat ya? Masyarakat yang selama ini sepertinya sudah seperti di karantina gitu ya, selama ini sudah berharap kapan COVID ini akan hilang gitu. Tapi kenyataannya kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan hilang. Dan pada saat ini COVID itu belum hilang. Artinya dari masyarakat yang masyarakat umum ini tetap harus menggunakan protokol kesehatan di setiap kegiatan. Kalau kita lihat pada saat ini mungkin daerah istimewa Yogyakarta sudah menerima wisatawan lokal dari luar daerah. Kalau kita lihat, saya melihat sendiri bahwa ada sebagian, tidak semuanya, ada sebagian yang tidak menggunakan masker sama sekali. Dan ini suatu keprihatinan buat kita. Kita sebagai tenaga kesehatan yang sudah berdarah-darah seperti ini, kalau tidak didukung oleh masyarakat, sama-sama sejalan, searah dengan pemerintah dan yang lain, pendukung yang lainnya, ini tidak akan tercapai. Jadi artinya pada saat betul-betul pemerintah menyatakan Indonesia bebas pandemi COVID-19, kita tetap harus prokes ketat ya. Entah itu di kegiatan, kalau saya begini Pak Tono, ekstrimnya, silahkan ikut senam tetapi pakai masker, silahkan gowes tetapi pakai masker, silahkan jogging tetapi pakai masker, dan silahkan berkegiatan tetapi masker tidak boleh lepas. Itu ekstrimnya seperti itu. Pada saat tidak bisa seperti itu, tidak usah mengadakan kegiatan. Kalau kami dari kesehatan seperti itu, menuntutnya kepada masyarakat seperti itu tentunya. Tetapi pada saat ini tentunya ya belum bisa maksimal, sehingga kami juga masih ketir-ketir ya. Kalau ada prediksi yang bermacam-macam, kami ketir-ketir, karena perilaku masyarakat pun juga belum maksimal sebenarnya yang kita harapkan. Nyata Pak Tono. Baru. Artinya kalau dalam konteks ini adalah mungkin lebih karena bagaimana promotif preventif itu terus betul. Iya. Termasuk di lokasi wisata, termasuk di tempat-tempat seperti di mall, dan ada flyer atau ada selalu peringatan bahwa tetap ketat jalankan protokol kesehatan. Saya kira ini mungkin juga perlu ada semacam pengawas. Istilahnya kalau di tempat kami ada namanya polisi kampus ya. Jadi ambasador COVID ya. Jadi mereka yang selalu semacam polisi gitu keliling, kemudian nanti memperingatkan kalau ada aktivitas yang tidak tertib. Nah, ini satu inovasi yang mungkin bisa perlu dikembangkan di masyarakat. Tentunya saya yakin ini peran RT RW, dan kalau di wisata ya pelaku di wisata aja itu perlu pengelolanya aja ya. Terus terkait ini Bu Arum, jadi ada prediksi bahwa mungkin akan nanti ada gelombang ketiga di Indonesia. Ini bagaimana BPNI mempersiapkan diri agar nanti tidak keteteran lagi? Ya, terima kasih Pak Tono. Jadi
Kalau dulu ada gelombang satu, kemudian gelombang dua yang tidak kita prediksi karena setelah gelombang dua itu datangnya kan setelah hari raya itu, nggih. Nah, gelombang tiga itu prediksinya setelah Natal dan Tahun Baru. Nah, ini saya pikir yang memprediksi seperti itu juga sudah sudah melihat pengalaman kemarin ya. Masyarakat begitu sulitnya dikendalikan pada saat tidak boleh mudik juga tetap mudik gitu ya. Pada saat mudik juga tidak menggunakan protokol kesehatan gitu. Sehingga ini menjadi sangat luar biasa dan kita tahu semua bahwa kemarin yang di gelombang 2 aja kita sudah kewalahan seperti itu. Seperti kita hidup di dunia lain gitu ya Pak Tono, di dunia lain. Jadi kita mencekam baik tenaga kesehatannya, kita ketakutan semuanya gitu ya. Nah, tapi pada saat ini kita juga apabila ada prediksi ada gelombang 3, kita juga tidak bisa menyalahkan yang memprediksi karena kemarin juga seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita? Pada saat pandemi ini bisa dikendalikan atau bisa diminimalisir oleh semua anggota, mulai dari anggota keluarga. Ya, keluarga di keluarga sendiri bagaimana kedisiplinan kita menggunakan masker. Tentu saja mungkin kalau di rumah itu tidak perlu pakai masker gitu ya Pak Tono. Tetapi pada saat ada yang merasa tidak nyaman, mungkin ada sakit tenggorokan, ada rasa, itu harus langsung prokesnya harus menggunakan masker. Semuanya, tidak hanya yang sakit. Kalau sekarang itu harus semuanya gitu ya. Kalau dulu hanya sakit saja. Kalau sekarang semuanya. Pada saat semuanya sudah clear, baru dilepas di dalam keluarga. Bagaimana dengan di masyarakat? Gitu. Masyarakat setiap ada kegiatan harus menggunakan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Masker tidak boleh dilepas pada saat kita bicara di depan umum. Nah, sekarang masih ada Pak Tono. Pada saat kita mengikuti kegiatan, gitu, alasannya mungkin suara saya tidak bisa terdengar dengan jelas. Saya agak sesek kalau dalam. Nah, ini tidak ada alasan seperti itu. COVID tidak main-main. Ya. COVID tidak bisa. Jadi begitu kita buka masker pada saat kita mungkin terkonfirmasi positif, ini langsung lepas ke semua audien yang ada. Demikian juga audien yang ada begitu lepas masker kalau dia positif, apalagi bersin gitu Pak. Nah, sudah satu ruangan terkena. Apalagi pada ada Delta itu ya Pak. Delta itu yang katanya seliringan aja terkena. Nah, kenyataannya juga demikian. Satu keluarga yang kena langsung semuanya terkena. Ini juga sudah membuktikan bahwa keganasan COVID itu sangat luar biasa. Di masyarakat juga demikian. Pada saat berkegiatan tidak boleh ada makan dan minum. Itu harus dilaksanakan. Kalau saya menyatakan kalau dari PPNI ini kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk tidak membuka masker pada saat berkegiatan. Apalagi minum. Jadi misalnya kita akan berkegiatan satu pertemuan, pastikan bahwa pada saat pertemuan tidak ada suguhan di sana, tidak ada suguhan, tidak ada minum teh, tidak ada, semuanya dalam keadaan di packing. Nanti begitu pulang dengan cara seperti itu, insya Allah apabila di salah satu anggota di pertemuan tersebut ada yang terkonfirmasi positif, insya Allah tidak akan terkena semuanya, terkendali. Tapi begitu ada minum teh, pada anget-anget gitu, pas gitu ya, nah sudah begitu buka masker, kemudian makan snack. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Menurut saya tidak boleh dilakukan sampai dengan kita betul-betul bebas dari COVID. Kemudian di tatanan ini di masyarakat, di keluarga, di masyarakat, bagaimana di layanan kesehatan juga demikian. Mungkin kalau teman-teman sekarang karena teman-teman adalah pelaku utama dalam pengendalian COVID, saya pikir sudah disiplin. Bagaimana cara penggunaan maskernya, tidak hanya menggunakan, bagaimana cara penggunaan maskernya, bagaimana selama dia pakai masker, dan bagaimana dia dalam pelepasan masker APD tersebut. Ini merupakan kunci bagaimana seorang tenaga kesehatan bisa terkonfirmasi atau tidak. Gitu. Pak Tono. Ya, menarik sekali di sini. Jadi betul-betul mulai dari dasar adalah peran bagaimana kita mendisiplinkan keluarga, gitu. Betul. Mana keluarga harus disiplin menggunakan masker. Kemudian kalau misalnya salah satu anggota keluarga terpapar atau diduga terpapar, kemudian bagaimana juga protokol kesehatan di masyarakat juga harus didisiplinkan. Tentunya kan ini
bagaimana membuat masyarakat menjadi sadar itu yang penting ya. Kemudian khususnya di layanan kesehatan juga sama, ya. Bagaimana di layanan kesehatan juga harus tetap ketat di dalam menggunakan protokol mengerjakan protokol kesehatan. Iya. Baik, Bu Harum. Jadi tambah menarik ini ya. Sekarang tren ini kan sebenarnya ketika orang mendapatkan WA tentang virus COVID ini, wah langsung di-share, padahal infonya sebenarnya nggak benar. Nah, ini tren di masyarakat sendiri kadang-kadang mereka menjadi ahli, ya, jadi mendapatkan info yang sebetulnya tidak benar, ya ada misinformasi, bahkan disinformasi, tetapi mereka tidak sadar kalau itu adalah informasi yang tidak benar, kemudian di-share. Nah, ini kan bisa menjadi masalah, apalagi kita tidak menutup mata juga, bahkan beberapa ahli yang kadang-kadang ahli yang juga istilahnya ada kontroversi. Jadi ada kontroversi terkait dengan bagaimana menghadapi virus. Nah, ini kan membuat kadang-kadang membuat masyarakat menjadi bingung atau menjadi ragu gitu ya. Nah, ini bagaimana kita berupaya untuk nakes ya. Bagaimana tentang update informasi yang benar yang terkait dengan nakes, yang terkait dengan COVID, kemudian bagaimana kita memperkuat sistem kesehatan ini karena kita sebagai garda depan untuk penanggulangan COVID ini, Bu Arum. Oke, baik Pak Tono. Jadi sejak awal pandemi di awal 2020 gitu, ini kita yang di unit pelayanan itu sudah ada pedoman, langsung dikeluarkan pedoman oleh Kemenkes gitu ya, pedoman Kemenkes. Tapi pedoman ini selalu diupdate oleh kementerian. Kemudian contohnya seperti ini Pak Tono. Jadi kalau dulu pernah kita melihat, kita mendapatkan informasi bahwa penggunaan masker hanya 1. Kemudian ada lagi update penggunaan masker kemudian dilapisi dengan kain gitu ya. Ada ya dilapisi dengan kain. Itu semuanya ada ilmunya dan semua sudah diatur. Dan berbagai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ini yang dijadikan acuan atau guidance teman-teman yang ada di fasilitas pelayanan untuk digunakan gitu. Bagaimana level 1 penggunaan APD level 1, bagaimana penggunaan APD level 2, level 3, bagaimana cara penggunaan selama menggunakan, bagaimana cara pelepasan, ini sudah diatur di sana. Kemudian bagaimana pengelolaan pasien misalnya di karantina seperti itu. Ini kan semuanya perawat yang mengerjakan. Ini kita harus selalu mengupdate aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan gitu ya, di PPNI sendiri di pimpinan pusat itu dengan bekerjasama dengan himpunan perawat infeksi gitu ya. Ini sudah membuat satu pedoman buku pengendalian pedoman pengendalian infeksi khususnya COVID, penggunaan APD. Ada satu buku yang buku pedoman yang harus digunakan oleh semua perawat yang menangani COVID. Gitu. Ini sudah dikeluarkan. Nah, ini harapan kita tentunya teman-teman yang ada di fasilitas pelayanan betul-betul memahami atau mentaati SOP yang ada. Kemudian bagaimana di masyarakat? Jadi kalau kita menangani COVID itu tidak hanya di satu segmen atau satu lini saja, tetapi harus dari bawah sendiri, mulai dari keluarga. Bagaimana pengelolaan keluarga itu bisa PHBS perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa diterapkan ya. Terutama di sini adalah pada saat pengelolaan pengelolaan COVID dengan penggunaan masker ya. Kemudian bagaimana keluarga itu harus tahu masker itu digunakan sehari. Dalam sehari masker itu digunakan dalam berapa jam, berapa hari. Nah, itu harus paham itu. Apakah digunakan terus-menerus, ini harus paham. Apa yang digunakan, masker yang kain atau masker yang bedah atau masker yang KF atau yang KN, itu harus dipahami betul. Kemudian di masyarakat juga demikian. Apabila ada event-event atau kegiatan-kegiatan ini harus ada aturan tertulis. Ya. Tertulis pada saat kita melakukan kegiatan ini harus tertulis. Mulai dari datang sampai dengan selesai itu harus dikawal, ya dikawal dengan penyelenggaranya. Jadi misalnya contohnya begini, datang kita harus cuci tangan.
cuci tangan itu ya kalau ada cuci tangan ya cuci tangan, jangan pakai karena segen cuci tangan mungkin sudah pakai hand body gitu ya. Kalau ibu-ibu udah pakai hand body, eman-eman hand bodinya, kemudian hanya pakai hand sanitizer. Padahal kan lebih baik cuci tangan daripada pakai hand sanitizer. Nah, ini cuci tangan ini sudah harus diterapkan dan harus ada pada setiap unit kegiatan atau masing-masing pada saat kita berkegiatan. Gitu. Jadi ada aturan, tetapi fasilitas juga difasilitasi. Kemudian pada saat di fasilitas pelayanan, kalau tadi di keluarga, kemudian di masyarakat, kemudian di fasilitas pelayanan juga demikian. Ini betul-betul sampai sekarang ini belum boleh yang namanya nakes kok ikut-ikut leno gitu ya, ikut-ikut lalai itu nggak boleh. Nakes tetap harus prokes ketat. Nah, Pak Tono, sehingga kami berharap memang ini berat untuk kita, berat. Tetapi kalau ini disengkuyung oleh semua lapisan masyarakat dan masyarakat itu betul peduli, aware terhadap ini penularan COVID ini, saya pikir insya Allah gelombang-gelombang yang diprediksi oleh sebagian pemerhati kesehatan ini mudah-mudahan tidak akan terjadi. Dengan kita ini kan Desember ini masih 2 bulan lagi. Mari 2 bulan lagi. Nah, ini sebelum 2 bulan ini kita ancang-ancang bagaimana nanti karena biasanya kan 1 sampai dengan 2 bulan berikutnya setelah ada event misalnya event tahun baru itu baru terlihat muncul kasusnya, kenaikannya selalu signifikan. Jadi kalau begitu mungkin tanggal 1 Januari besok itu belum kelihatan sampai dengan 1 minggu 2 minggu, tetapi 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian baru, karena ini kan sirkulasinya nanti menular seperti itu, sehingga 2 bulan berikutnya baru kelihatan kasusnya. Nah, kalau sudah kita prediksi, kita antisipasi dari sekarang, ini insya Allah tidak akan terjadi seperti di gelombang kemarin. Harapan itu Bu Arum. Ya, jadi tadi betul-betul harus tetap untuk tenaga kesehatan harus mengikuti aturan. Ada pedoman-pedoman yang walaupun sampai revisi 5 ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, betul. Tetap harus kita acu karena itu selalu diupdate ya terkait dengan bagaimana perkembangan perilaku virus dan sebagainya. Kemudian juga risiko pemerintah harus memberikan fasilitasi implementasi di dalam penerapan protokol kesehatan yang tinggi. Menarik sekali ini. Ini beberapa kasus saya melakukan observasi sederhana di mall, di supermarket, di minimarket. Itu ya perilaku cuci tangan masyarakat itu ya seperti itu. Jadi betul, sudah disiapkan sabun, kemudian juga ada alat tempat untuk cuci, tapi kita sudah sosialisasi tentang bagaimana kualitas cuci tangan yang baik, langkah-langkah cuci tangan. Nah, ini juga mungkin PR buat kita semuanya, saya kira untuk nakes, bagaimana mempertahankan perilaku cuci tangan ini, cuci tangan yang benar, artinya bukan hanya sekedar iplik terus selesai ya, tapi sekedar basah gitu. Nah, ini kan ya mereka bilang, loh kami kan sudah progres, kami sudah cuci tangan. Tapi nah ini jadi bagaimana kualitas ini kan perlu kontrol ya, perlu monitor dan controlling. Nah, betul. Ini di BPNI itu kan belum lama Pak, kalau nggak salah ya, Menteri Kesehatan tuh mengeluarkan kebijakan yang namanya OVON ya, one village one nurse. Ini kan saya kira ini peluang menarik sekali. Nah, bagaimana menanggapi dari BPNI ini menanggapi hal ini untuk terkait dengan COVID gitu? Terima kasih Pak Tono. Jadi memang kebijakan pemerintah dalam satu desa ada satu perawat itu sangat luar biasa, dan memang kita apresiasi kebijakan pemerintah. Tentu saja ini harus kita kawal ya Pak Tono, kita kawal sehingga bagaimana kebijakan yang sudah dikeluarkan ini betul-betul bisa diaplikasikan gitu. Karena ini tidak sekedar menempatkan satu perawat di desa, tetapi ini ada mekanismenya tentunya, mekanisme. Bagaimana dia nanti kedudukannya di desa itu sebagai apa gitu. Kemudian ketugasannya sebagai apa, tanggung jawabnya sampai sejauh mana gitu. Kemudian kedudukan di desa itu dia
bagaimana hubungan dengan lintas terkait? Ini harus dikawal dengan istilahnya kalau nanti kita menempatkan itu harus yakin betul bahwa perawat yang di sana itu berfungsi sesuai dengan kewenangannya, gitu kewenangannya. Jadi jangan sampai nanti ada perawat malah justru kita yang tidak mengawal dan tidak difungsikan sebagaimana kewenangan seorang perawat, sehingga nanti kan kita tidak maksimal dalam dalam kebijakan mengaplikasikan kebijakan pemerintah satu perawat untuk satu desa ini. Jadi ini kita sebagai organisasi profesi memang menyambut baik atas kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa ini. Tentu saja ini perlu dikawal dengan ketat, kemudian ada advokasi sehingga kebijakan ini betul-betul bisa direalisasi dengan segera, gitu Pak Tono. Jadi kami yakin bahwa walaupun satu desa satu perawat itu ya masih kecil ya, karena perawat kita katakanlah contohnya di DIY ini Pak Tono, di DIY itu berapa perawatnya, dari 12-13 ribu lebih, sementara desanya ada berapa, itu masih kecil, tetapi yang kecil ini sudah bermakna bagi kita, gitu, bermakna karena perawat sudah dimunculkan di satu desa, artinya dia bisa mengelola kesehatan di wilayah lingkup di satu desa, tetapi mengelolanya sejauh mana, kewenangannya sejauh mana, ini yang perlu kita kawal nanti dari profesi tentunya. Gitu. Ya. Kalau kita lihat memang institusi pengelola pendidikan tinggi perawatan itu di DIY saja sudah kira-kira sekitar 20-an ya, 20-an. Jadi itu kalau satu institusi mengeluarkan 40, artinya dalam 1 tahun kan ya kira-kira sekitar berapa? 800-an ya. Itu ada perawat lulus. Nah ini juga saya kira menjadi peluang yang harus dimanfaatkan betul. Hanya memang betul tadi sampaikan Bu Arum bahwa ada mekanisme yang harus ditindaklanjuti, kemudian bagaimana kontrol dan bagaimana peran tugas dari rekan-rekan yang ini. Dan saya setuju, mungkin kalau satu desa satu perawat itu kok kelihatannya sangat kurang, mungkin 1,5 ya, 1,5 nurse. Jadi bisa betul-betul mereka berperan di masyarakat, dan harapannya adalah bagaimana perilaku terkait dengan kesehatan di masyarakat itu akan lebih positif lagi. Baik, kembali ke COVID ya. Di dalam inovasi apa yang mungkin perlu dari organisasi. Jadi ada beberapa inovasi yang perlu menjadi alternatif strategi kebijakan oleh pemerintah maupun jasa penyedia layanan kesehatan yang terkait dengan kemungkinan tadi masih berkepanjangannya tentang pandemi COVID ini. Iya, terima kasih Pak Tono. Jadi inovasi itu harus kita lakukan, karena inovasi itu kita lakukan pada saat kita menemukan masalah yang masih perlu penyelesaian, gitu. Jadi dengan cara yang biasa itu belum selesai dan kita mesti membutuhkan inovasi untuk menyelesaikan ini inovasi. Nah, bagaimana dengan COVID ini? Sepertinya di unit-unit pelayanan gitu harus ada. Artinya yang masyarakat orang awam itu yang biasanya datang ke fasilitas pelayanan baik puskesmas maupun klinik Pratama itu sudah harus ada welcome selamat datang yang menunjukkan bahwa kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan masker, dengan cuci tangan dan jaga jarak. Misalnya contohnya karena begini Pak Tono, yang namanya inovasi itu tidak hanya slogan, tetapi bagaimana inovasi ini yang notabene ada satu, misalnya begini, ada beberapa inovasi, mungkin ada di setiap layanan itu ada tulisan cek tanganmu, misalnya ada tulisan seperti itu. Artinya cek tanganmu itu pada saat orang yang datang di depan itu sudah dituliskan cek tanganmu, itu kita sudah mengarah bahwa dia kalau masuk di fasilitas pelayanan dia harus cuci tangan dengan mengecek tangannya apakah sudah bersih atau tidak, seperti itu. Hal-hal kecil saja inovasi yang akan kita lakukan di
fasilitas pelayanan, tetapi bermakna bagi masyarakat. Tidak usah yang muluk-muluk, tetapi kita menyasar bahwa protokol kesehatan itu bisa dilakukan di mana-mana, bisa di fasilitas pelayanan, bisa di fasilitas umum, itu bisa dilakukan di mana-mana. Kemudian misalnya itu contohnya kalau cuci tangan. Kalau misalnya pakai masker ya, hubungan dengan masker, ada tulisan sayangnya aku jangan kau lepas maskermu, gitu ya. Contohnya seperti itu. Ada hal yang kadang-kadang masyarakat itu kan ada tulisan gitu, mesti berpikir ini maksudnya apa sih, gitu, maksudnya apa. Tapi kalau ada hubungannya dengan masker, dengan cuci tangan, itu mengingatkan kembali setiap yang datang di satu momen atau di suatu tempat dengan ada tulisan-tulisan seperti itu tentunya akan mengingatkan kita kembali bahwa semuanya harus melaksanakan protokol kesehatan. Itu mungkin salah satu contoh saja Pak Tono, sehingga masih banyak sebetulnya inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh teman kita yang ada di fasilitas pelayanan. Tentu saja inovasi ini tidak sekedar hanya slogan yang ditulis di depan, tetapi butuh bagaimana mekanismenya. Kalau misalnya cek tanganmu, itu artinya di situ sudah ada difasilitasi tempat-tempat cuci tangan. Tempat-tempat cuci tangan. Kemudian kalau misalnya di tisu ada tulisan, sayangnya aku jangan kau lepas maskermu. Katakanlah suatu ketika pasti ada orang yang lupa pakai masker. Nah, di situ disediakan masker, gitu. Tentunya seperti itu. Jadi kemudian ada monitoring setiap yang datang itu apakah sudah cuci tangan. Ini tidak bisa dilepas begitu saja karena inovasi itu membutuhkan komitmen untuk melaksanakan dan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Ngaten Pak Ton. Ya, saya kira sangat menarik ya bagaimana flyer-flyer harus dipasang di semua lini-lini layanan kesehatan, peringatan-peringatan, kemudian juga controlling yang harus tepat juga. Mungkin ada semacam lomba ya, Mbak ya? Lomba. Ya, bisa. Iya. Lagu apa itu? Protokol kesehatan juga. Iya. Kemudian juga, nah ini Bu Arum, ini satu hal yang mungkin juga jadi PR kita. Jadi dampak dari penerapan protokol kesehatan yang bagus sebetulnya, tapi kadang-kadang ada dampak lain, yaitu banyaknya atau terkumpulnya sampah medis. Misalnya penggunaan masker di masyarakat, saya banyak melihat masker-masker yang sudah dipakai itu berserakan, dia ada di tempat sampah, bahkan ada di jalan. Nah ini juga satu hal yang menjadi PR kita bersama, bahwa bagaimana pengelolaan limbah masker ini, yang satu itu tidak berdampak pada lingkungan, artinya tetap dia familiar, artinya dia tidak merusak lingkungannya. Yang kedua, ada beberapa kasus tuh seperti masker yang ternyata limbahnya di laut yang akhirnya menjerat kaki-kaki binatang-binatang laut dan sebagainya, akhirnya menjadi. Nah ini perlu PR kita bersama, bahwa ini juga perlu diatasi bagaimana pengelolaan limbah, khususnya limbah medis, limbah masker ini mungkin ada inovasi dari BPN ini, barangkali ada usulan-usulan atau ada apa untuk terkait dengan bagaimana pengelolaan limbah ini. Ya, jadi Pak Tono, pada saat kita melakukan edukasi kepada masyarakat yang khususnya terkonfirmasi COVID gitu ya, kita sudah sarankan bahwa semuanya harus pakai masker. Misalnya contohnya kita edukasi kepada satu keluarga, gitu. Kemudian kita edukasi, kemudian bagaimana penggunaan masker yang benar, gitu ya. Bagaimana cara pengelolaan masker pada saat sudah selesai digunakan. Jadi contohnya tidak boleh dibuang di sampah sembarangan. Kemudian talinya harus dilepas ya. Ini untuk menghindari hal-hal seperti yang terjadi pada saat itu di media sosial. Mungkin ada digunakan lagi, kemudian dibersihkan lagi. Kemungkinan seperti itu kemungkinan ada. Karena masyarakat kita memang heterogen gitu ya. Jadi bermacam-macam, dan yang ada di garis bawah ini kan dengan berbagai cara dia untuk mendapatkan peluang-peluang yang sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu. Nah, jadi untuk tenaga kesehatan sendiri ini kita mempunyai akses namanya sebagai kita perawat, sebagai edukator gitu ya. Sebagai edukator, sebagai penyuluh, ini kita mainkan di sana. Sebagai seorang perawat tidak hanya menggunakan atau mengaplikasikan ilmunya di tempat bekerja, ya. Tetapi di masyarakat dia sebagai motivator. Pada saat seorang perawat tidak melaksanakan pelayanan di unit pelayanan, dia di masyarakat harus berperan. Tidak bisa namanya perawat itu
di tempat dia tinggal dia hanya diam-diam saja. Selama di lingkungannya itu banyak permasalahan, merapat dengan pihak pengambil kebijakan. Kalau di dusun ya dengan Pak Dukuhnya, dengan Pak RT-nya. Di situ kita akan menyuarakan hati nurani apa yang sebetulnya kita inginkan dari tenaga kesehatan untuk masyarakat. Nah, kalau sudah akses ke sana, kemudian di masyarakat, di pengambil kebijakan sudah percaya dengan kita enak. Bila mana perlu masuklah dia sebagai Satgas COVID di dusun masing-masing. Mendaftarkan diri, tidak usah ditunjuk, ya, tidak usah ditunjuk. Karena begitu kita masuk di Satgas COVID, kita bisa berakses untuk mengedukasi ke masyarakat. Jadi kita akan memberikan ide-ide kepada, misalnya kepada pengambil kebijakan di dusun, di desa atau di kecamatan. Ide-ide kita akan kita sampaikan. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengedukasi masyarakat pada saat dia karantina di rumah contohnya. Masyarakat yang tidak tahu, apalagi mungkin tidak pernah bermedsos ya, mungkin simbah-simbah gitu ya, apa Mbah Kakung, Mbah Putri itu bingung kena COVID itu pripun gitu ya. Nah ini ya harus kita edukasi, karena pada saat keluarga ada yang terkena COVID itu adanya cuma cemas, bingung, down gitu ya. Kemudian dia merasa seperti dikucilkan di masyarakat. Bahkan non sewu Pak Tono, kadang-kadang masyarakat itu lewat di depan rumah aja melipir Pak Tono. Itu ada kasus seperti itu. Nah itu kan ya. Nah ini peran perawat. Ini kalau ada perawat di satu dusun ada kasus seperti itu, ini berarti perawat belum maksimal melaksanakan ketugasan di masyarakat. Ngaten Pak Tono? Ya, artinya ini memang jadi apa ya? Jadi peningkatan peran ya, bukan peningkatan, tapi tanggung jawab kita sebagai perawat. Tanggung jawab, betul. Iya, bagi warga. Iya. Artinya karena kita identitas sebagai perawat bukan hilang nanti ketika kita sudah kembali ke masyarakat, iya, betul, tetap berperan sebagai perawat. Iya, bagaimana kita juga betul. peduli di lingkungan ya. Bagaimana Nah itu ya sangat betul sekali. Jadi bagaimana kita tetap berperan sebagai perawat di dalam lingkungan manapun, termasuk di lingkungan masyarakat. Iya, Barum. Ternyata tidak terasa waktu kita sudah hampir 1 jam ya. Jam kita ini tidak terasa. Menarik karena ini memang topiknya sangat menarik. Baik, terakhir untuk Barum nih. Jadi bagaimana ada nggak lesson learn apa yang paling penting dari pandemi COVID-19 ini dan menjadi bahan evaluasi khususnya pengadaan APD, kemudian jaminan kesehatan untuk tenaga kesehatan yang kedepannya, dan untuk menjaga ketahanan pelayanan kesehatan di masa depan. Nah, ini bagaimana ini? Terima kasih. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus, dari kejadian-kejadian yang sudah kita lalui yang sangat tidak mengenakan ini, tentu saja kedepannya dibutuhkan satu komitmen dari semua jajaran, ya. Baik pemerintah, masyarakat, dan tenaga-tenaga yang terlibat langsung. Komitmen untuk bersama-sama melaksanakan bagaimana COVID ini bisa dikendalikan di masyarakat. Dibutuhkan komitmen. Dan komitmen kemudian adanya monitoring dan evaluasi. Nah, ini terus dilaksanakan terus. Jadi komitmen yang tinggi, protokol kesehatan, kemudian bagaimana dia memonitor jalannya prokes ini, dan bagaimana mengevaluasi. Ini tidak boleh lengah secara terus-menerus, sehingga prediksi-prediksi yang kemudian mengatakan bahwa kemungkinan seperti ini, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Kita harus yakin bahwa tidak akan terjadi, tetapi kita juga harus melaksanakan sesuatu yang bermakna, yang memang betul-betul bisa menekan atau memutus tali rantai penularan COVID-19. Ngaten Pak Tono? Iya, ya. Saya kira cukup menarik ya, Bu Arum. Jadi memang betul-betul kita harus bekerja bersama nih, komitmen untuk seluruh stakeholder, termasuk masyarakat dan pentahelik ya. Artinya semua harus terlibat di dalam pengelolaan ini untuk agar pandemi kemudian segera berakhir. Dan yang penting juga adalah tadi monitor evaluasi, implementasi, pengendalian dan sebagainya. Sekiranya ini menjadi kunci bagaimana nanti ke depan semoga tidak terjadi segera pandemi berakhir dan tidak terjadi lagi pandemi yang sama untuk kasus yang lain. Jadi ini saya kira menjadi
jadi kunci kita untuk berhasil nanti ke depannya. Ya, mungkin saya kan juga menambahkan sedikit fenomena yang menarik tentang bagaimana protokol kesehatan ini sebelum saya tutup. Kita masih ingat, mungkin Barum juga masih ingat ya, kira-kira sekitar 25-30 tahun yang lalu kita dipaksa menggunakan helm. Ya, waktu itu kan kita naik motor kan biasa nggak pakai nggak pakai helm. Nah, kemudian kita dipaksa dengan aturan menggunakan helm, dan itu sangat berat sekali. Nggak enak. Nah, ketika kita menggunakan helm kan, waktu itu kan, nanti kalau ada polisi nanti kita nggak hilang ya. Tapi sekarang masyarakat sudah mulai sadar bahwa saya menggunakan helm bukan karena saya takut ditilang, tapi karena ketika nanti terjadi apa, kecelakaan di jalan, kepala saya masih terlindungi. Nah, saya kira itu juga fenomena yang sama yang saat ini, bagaimana kita menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan, bagaimana kita menggunakan masker yang baik, kemudian yang benar, kemudian cuci tangan yang dengan langkah-langkah yang benar, kemudian selalu jaga jarak, kemudian ya hindari kerumunan, cegah mobilitas, dan itu saya kira saat ini mungkin menjadi semacam hal yang memberatkan, tapi ketika nanti ke depan, saya yakin setiap orang ini sekarang udah kita kelihatan, setiap orang keluar rumah mesti menggunakan masker. Iya, betul Pak. Sudah mulai masyarakat menjadi perilaku. Nah, ini harapan kita nanti ke depan adalah mulai menekan dan akhirnya kita bisa lepas dari gigitan dari COVID-19 ini. Iya. Aten Barum, saya kira luar biasa ini pertemuan dengan Barum yang sharing terkait bagaimana organisasi profesi PPNI terus maju terus, PPNI untuk berkiprah di dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Saya kira kami dari PKMK sangat mengapresiasi dari langkah-langkah PPNI ini, dan tentunya di dalam penanganan bencana bahwa kita bukan Superman ya, tapi kita adalah The Avengers. Jadi kita bekerja bersama dengan kemampuan kita masing-masing untuk menangani masalah kita, sehingga masalah akan segera tertangani ya. Betul. Sekali lagi kami mewakili dari PKMK UGM, terima kasih Bu Arum atas peran-sertanya. Salam buat rekan-rekan di PPNI, terus bekerja, terus tetap gigih untuk melawan COVID-19. Kami mendukung sepenuhnya dan kita bekerja bersama untuk segera mengatasi pandemi ini. Terima kasih Pak Tono, terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan ya, sehingga kita juga bisa mensuarakan hati nurani dari organisasi profesi untuk masyarakat Indonesia, dan kami yakin kami selalu semangat ya, selalu semangat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini. Permasalahan kesehatan khususnya penanganan COVID ini masih belum selesai, dan kami dari perawat Indonesia khususnya DIY selalu siap melaksanakan ketugasan kita dengan baik. Ya, terima kasih Barum. Ya, baik. Ya, salam sehat semuanya, salam sehat. Amin ya. Baik, pemirsa sobat PKMK, demikian perbincangan kita pagi ini, menarik sekali yang disampaikan tadi oleh Ibu Arum, luar biasa. Kami sangat apresiasi. Semoga kedepannya perlindungan tenaga kesehatan dapat ditingkatkan, khususnya selama pandemi, dan kita juga tidak berharap ada pandemi yang lain, tapi semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang di podcast ini, dan kami sampaikan kembali pada Bapak Ibu semuanya penyimak podcast rangkaian series bincang-bincang SKN melalui website sistemkesehatan.net, dan nantikan podcast selanjutnya. Saya Sutono selaku Anda hari ini bersama tim PKMK FKKMK UGM pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang salah dan tutur kata yang kurang berkenan. Demikian, salam sehat selalu, tetap protokol kesehatan dengan ketat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.